Nah, sekarang masih ada satu problema. Tadi sudah kita buktikan Yesus lahir 25 Desember dan itu equal dengan 25 Kislev tahun 5 sebelum Masehi. Yesus disunat pada 1 Januari tahun 4 sebelum Masehi. Ada bukti sejarahnya. Terus kemudian kita juga bisa carikan bayangan dari Hari Raya Hanukkah pada Imamat pasal 20. Dan kita juga sudah mempelajari secara gematria angka 8, angka 25 yang mengarah kepada Yesus Kristus. Dan masih ada problem lagi. Kan nggak ada ayatnya di Alkitab kalau ada dasarnya untuk memperingati hari kelahirannya. Mana? Gitu. Mana perintahnya di Alkitab untuk memperingati kelahirannya? Kalau kamu masih memperingati kelahiran Yesus, itu kafir. Nah, kita kan suka ditakut-takutin seperti demikian kan? Nah, kafir itu, label kafir terhadap Natal ini terus-menerus didengungkan oleh orang-orang yang tidak mengerti itu. Tapi saya ajak untuk membaca tulisan dari Rabi Saul yang sangat bagus ini. 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit ya, dari antara orang mati. Berarti dia pernah mati. Dia mati dan bangkit. Yang telah dilahirkan. Anda lihat di sini. Lahir nggak dia? Lahir. Sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, ingat itu zikir bahasa Arabnya. Ya. Dalam bahasa Ibrania bisa kita carikan equalnya zikri. Ingatlah akan aku. Zikri dan zikir. Ingatlah ini. Kamu harus ingat loh, Yesus itu pernah bangkit, mati. Oke, kita rayakan dengan Paskah. Ingat juga bahwa dia pernah dilahirkan. Yang ini boleh kita lupakan nggak kelahirannya? Jadi, merayakan Natal itu boleh nggak? Apakah ini dilarang menurut pengajaran dari Rabi Saul ini? Itu pengajaran Rasul Paulus. Gitu. Rasul Paulus, dia itu yang menciptakan agama Kristen. Emang ada nggak sih dari Yesus Kristus? Nah, kan mereka selalu membalik-balikkan tuduhan-tuduhan itu. Pokoknya kalau merayakan Natal itu kafir. Kalau kita membaca bahwa ada 3 hal penting dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Apa 3 hal yang penting itu? Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Kalau kita memperingati kematian dan kebangkitannya, apakah kelahirannya harus kita lupakan menurut ayat ini? Tidak. Jadi jangan takut untuk merayakan hari kelahirannya. Jangan takut memperingati hari kelahirannya. Zachor Tiskor. Nah, ini tulisannya dalam bahasa Ibrania. Zachor Tiskor. Ingat, sungguh kamu harus mengingat. Et Yeshua Hamashiach, pada Yesus Kristus. Haneor min hametim, yang bangkit dari antara orang mati. Asherhu, bahwa dia, Mizera, lahir dari benih. Benihnya siapa? David. Berarti kalau dia adalah keturunan Daud, berarti dia dilahirkan. Ya kan? Ki besorati, sebagaimana dalam berita Injilku. Menurut ayat ini, kita boleh merayakan atau memperingati Natal. Jangan takut. Ada dasar ayatnya. Kenapa kita harus mengingat bahwa dia pernah lahir? Karena itu adalah anamnesis, zikir, zahor tishor. Sungguh kamu harus mengingat, kata Rabi Saul, bahwa Yesus pernah lahir, dia pernah mati,
dia pernah bangkit. Nah, inilah dasar dari pemahaman kita yang menguatkan iman kita bahwa Natal itu Hanukkah, hari raya terang di mana sang terang itu inkarnasi ke bumi. Hari raya lampu. Orang-orang Yahudi yang percaya Kristus mulai memperkenalkan hari raya lampu ini dengan adanya pohon terang pada setiap hari Natal. Jadi pohon terang itu kafir atau bukan sih? Kofar, kafir, terus kita di kafir-kafirin terus kan ya. Anda lihat bahwa tema dari Hanukkah itu adalah satu lagu yang biasanya didengungkan, ini seperti malam kudusnya orang Kristen ya. Banu khoshek legares, kami datang mengusir kegelapan. Beyadenu orfaes, di tangan kami ada lampu dan api. Kol echad hu orkatan, semua dari kita adalah cahaya-cahaya lampu yang kecil. Vekulanu or eitan, tetapi bersama-sama menjadi cahaya yang besar. Surah khoshek hal ashor. Enyahlah, hai kegelapan, surah mibne haor. Enyahlah engkau dari hadapan terang. Jadi tema utama dari Hanukkah ini adalah mengusir kegelapan. Di dalam dia ada terang. Dan terang itu kegelapan tidak dapat menguasainya. Nah, ini lagu tadi. Dan ini juga berhubungan dengan tadi yang sudah kita baca. Kata ke-25 dari Torah. Vayomer Elohim. Yehi or. Or. Kata ke-25. Vayehi or. Ada pertanyaan? Silakan. Kita sudah hampir selesai ini. Oke, lanjut. Yang tadi apa? Kelahirannya Tuhan Yesus itu berarti tempatnya itu di maksudnya di apa? Di Menara Kawanan Domba itu sendiri. Ya, di Migdal Eder. Di Migdal Eder ya, di Migdal Eder yang dimana di situ terdapat satu kawanan domba yang dipersiapkan untuk persembahan di Bait Allah. Dan mereka harus lahir di situ, domba-domba itu, untuk dijadikan korban di Bait Allah. Kenapa Yesus harus lahir di situ? Mengenapi ya, Bu? Untuk mengenapi, right. Bahwa Yesus matinya di mana? Di Yerusalem, di Golgota. Kenapa ada kata Golgota? Kenapa matinya harus di Golgota? Ada pernyataan bahwa Allah adalah Hagoel dari Sores Galal. Golgota itu juga berasal dari Sores Galal. Nah, Allah Hagoel itu artinya apa? Ada yang masih ingat? Allah Sang Penebus. Matinya di Golgota, di kota Yerusalem, kota yang mengajarkan shalom. Dan di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, Nishlam, shalom. Makanya dia disebut sebagai Raja Shalom. Intertekstualitas tadi. Luar biasa ya? Nah, enggak, selama ini kan pikiran saya kandangnya tuh. Kandangnya di mana? Kan itu Migdal Eder kan akhirnya agak di luar kan, Bu ya? Di Bethlehem. Iya, di Bethlehem. Ya di Bethlehem itu. Kan itu dekat saja dengan Yerusalem. Ya tentu saja nggak boleh ada kandang. Saya kira itu kandangnya kandang. Nggak boleh ada. Yang milik pribadi orang-orang yang di sekitar Bethlehem. Bukan. Ya.
di Migdal Eder. Kan ini apa? Kitab Mika, ya, kitab Mika juga menyebutkan Migdal Eder, bukan? Yang dimana sang Raja Mesias itu akan datang di situ. Ya, sudah kita baca juga mengenai Targum Yonatan yang melihat Migdal Eder itu nanti Raja Mesias datang ke situ. Dari bukti Targum Yonatan yang sudah kita pelajari pada sesi 1. Jadi memang betul Yesus itu lahir di kandang domba, di Migdal Eder, di kawanan domba, yang sekiranya domba-domba itu akan dipersembahkan untuk disetorkan di bait Allah. Ya, di bait Allah jelas nggak boleh ada kandang dong. Kandangnya haruslah di luar dari bait Allah. Dan kandangnya itu screeningnya di mana? Screeningnya di Migdal Eder. Dan Yesus lahir di sini. Bu, silakan. Bu, ada pertanyaan, cuman agak menyimpang sedikit, Bu. Silakan. Misalnya kalau misalnya nanti di kemudian hari ada bait Allah ketiga, berarti korban apa dombanya itu harus berasal dari Migdal Eder ini dong, Bu? Tentulah kalau mereka akan membangun bait Allah ketiga, dan itu nggak ada hubungannya dengan kita, bukan? Perlu nggak kita ada bait Allah ketiga? Nggak perlu sih. Nggak perlu. Tapi buat orang Israel itu perlu. Kalau mereka memang sedianya membangun bait Allah ketiga, tentulah akan dipersiapkan satu Migdal Eder yang khusus untuk mempersembahkan domba-domba yang akan dipersembahkan ke bait Allah. Tentulah demikian. Tetapi bagi kita, ada nggak sih hubungannya sama kita? Enggak, karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Sehingga pembangunan bait Allah ketiga itu nggak ada sangkut pautnya dengan kita, bukan? Ya. Terjadi perang dunia ketiga. Dan itu juga di antara orang Yahudi sendiri ada yang pengen, ada yang nggak usah deh daripada perang gitu ya. Jadi belum sepakat. Ada yang memang betul-betul pengen, ada yang bilang nggak usah, yang penting aman, damai kayak gini, nggak apa-apa kok. Gitu. Yesaya 9 ayat 1 itu bicara tentang terang. Dan terang ini digenapi oleh Yesus Kristus. Yesaya 9 ayat 1, terang bagi bangsa-bangsa, itu bicara tentang Sang Mesias. Kemudian ada ungkapan, habis gelap terbitlah terang oleh Rasul Paulus. Jadi ini bukan ciptaannya dari Abendanon yang mengumpulkan surat-surat R.A. Kartini, karena tentulah Rasul Paulus sudah lebih dahulu menggunakannya dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Habis gelap terbitlah terang. Kenapa? Karena terang itu sudah hadir. Jadi, kalau Yesus itu dinubuatkan sebagai terang, terang itu angka 25. Yesus lahir pada 25 Kislev. Semua terang. Dan Yohanes sendiri menyatakan dalam Injilnya bahwa di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bicara tentang terang. Sekarang masuk akal nggak sih kalau Yesus itu lahir pada hari raya terang? Sangat masuk akal. Masuk akal. Masuk akal, Bu. Masuk akal. Ya. Bikin-bikinan orang Kristen, bikin-bikinannya Paus Katolik. Enggak. Memang inilah tanggal yang dipilihnya. Anior haolam. Yesus Kristus sendiri bicara bahwa dia adalah sang terang itu. Yohanes 8 ayat 12. Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Yesaya 60, 19 ayat 20. Bahwa memang terang itu adalah atributnya, maka dia lahir pada hari raya terang. Ya, ini Anda bisa baca seterusnya. Orang-orang Mesianik Yahudi yang percaya Yesus memperkenalkan pohon terang untuk diperingati pada setiap Natal. Mungkin dulu bentuknya nggak seperti ini, tapi ide dari adanya lampu-lampu itu berasal dari Hari Raya Lampu, Hari Raya Hanukkah, bukan? Nah, kalau Anda ke Israel pada bulan-bulan Desember menjelang Natal atau pas hari Natalnya, Anda ke kota Haifa
Di sini ada bundaran yang namanya Bundaran Ben Gurion. Nah, di tengah-tengah Bundaran Ben Gurion itu selalu dipasang pohon terang yang besar sekali, lambang dari orang Kristen, perayaan Christmas, Natal. Dan di sini ada Hanukkah. Apa ini? Lampu Hanukkah. Lampunya berjumlah 9. Kenapa 9? Karena yang 8 ini adalah merujuk kepada 8 hari mukjizat itu. Kemudian yang 1 itu adalah Syamash. Sumbernya terang itu. Terang dari Tuhan ini memberi servis kepada 8 lampu lainnya. Anda lihat di sini, Christmas diperingati di kota suci. Pagan ini? Apakah ini pagan? Enak aja bilang pagan, ngomong tanpa bukti sejarah. Tuduhan tanpa bukti sejarah. Bahkan Christmas itu diperingati pada negara-negara Arab. Anda bisa melihat pohon terang yang termahal di Abu Dhabi, di Emirates Place, ya. Harganya 11 juta dolar karena dihiasi dengan berlian-berlian beneran, permata betulan, sehingga harganya termahal. Orang Arab aja menarik turis dengan membuat pohon Natal yang termahal. Tapi di Indonesia mengalami kemunduran. Mengucapkan Natal katanya haram. Dan ini adalah peringatan Weihnachten. Orang-orang Jerman menyebut bahwa Christmas Natal, Christmukkah itu Weihnachten. Dan mereka memasang pohon terang sekaligus Hanukkah. Karena memang Natal itu Hanukkah, Hanukkah itu Natal. Coba jalan-jalan ke Haifa, ada banyak lampu di sini. Anda lihat di sini ada apa ini? Ini kuil apa ini? Ada yang pernah ke Haifa? Kuil bayi ada di sini, ya. Ini kuil bayi, ini Bundaran Ben Gurion. Ada hiasan-hiasan lampu untuk peringatan Natal dan Hanukkah. Hanukkah, Christmukkah. Dan Hanukkah, Natal itu menjadi sihri. Zikir bahasa Arabnya. Bersikir. Kalau teman muslim bersikir, kita juga bersikir. Ya. Zikri, lezikri. Ya. Untuk menjadi peringatan akan aku. Bahasa Yunaninya anamnesis. Anamnesis, zikir sama saja. Ya. Dan kata zikri itu juga ada di dalam Torah pada Keluaran 3 ayat 15. Tuhan Yesus sendiri, Dia meminta kita untuk berzikir untuknya. Lukas 22 ayat 19. Lalu Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kalian. Berbuatlah ini menjadi zikir akan aku. Lezikri. Ya. Baik, ada pertanyaan? Paham semua? Ada yang nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan? Ada yang nggak setuju? Boleh loh. Kalau Anda punya bukti yang kuat, argumentasi yang kuat, jangan takut untuk mendebat saya. Lebih baik daripada ada ganjalan. Kenapa 25? Apa korelasi 25 ini? Bukti-bukti sejarah sudah kita pelajari. Apostolorum Didaskalia Koptik tahun 189 Masehi, bukti sejarah dari Julius Africanus dalam Chronographia, juga Hippolytus, kemudian para bapak-bapak gereja yang lain. Dan itu semua sebelum Konsili Nikea. Jadi kalau ada yang menuduh ini bikin-bikinannya Kaisar Konstantin, mana? Itu adalah tuduhan yang asal jeplak aja. Itu adalah pagan. Emangnya ada hari raya pagan yang jatuhnya 25 Desember? Enggak ada. Justru yang ada adalah bahwa dulu 25 Kislev, Yudas Makabe, Yehuda Makabe, mendapatkan rest, kelegaan, karena menang perang. Dan dia menegakkan kembali kesucian ibadah di bait suci. Dan mukjizat minyak yang bertahan 8 hari itu disebut juga menjadi hari raya lampu, hari raya terang. Dulu tanggal 25, Yesus Sang Mesias, dia rest
Ya, dia berjalan-jalan di Serambi Salomo. Ini kesaksiannya Rasul Yohanes. Dulu tanggal 25 Kislev sudah ditetapkan pada sejak abad kedua, antara tahun 160 Masehi, itu sudah dirayakan di Kaisaria oleh Theophilus, kemudian Apostolorum Didaskalia Koptik 189, Bapak Gereja menetapkan Hanukkah, hari raya terang itu adalah hari lahirnya. Maka marilah kita pada Natal 25 ini untuk bersama-sama mendapatkan rest. Seperti dari sabda Yesus Kristus yang memberikan rest kepada kita. Benu elai ha-amelim, orang-orang yang sedang letih, unim, dan mereka yang berbeban berat, veani, dan aku, aniyah. Nah, ada kata aniyah. Nah, ini ada nun het. Nah, nun het ini, Anda ingat tadi namanya siapa? Nun het. Noah. Dan aku akan memberikan rest. Kata Nuh tadi artinya rest. Nah, di sini ada kata aniyah. Nah, alef di sini prefiks untuk tenses yiktol orang pertama tunggal. Jadi, aku akan memberikan rest. Lachem. Kepada kalian. Jadi, ada hubungannya enggak ini sama Hanukkah? Rest. Karena Hanukkah itu mempersilahkan kita untuk beristirahat pada tanggal 25. Hanukkah, let them rest on 25. Atau rest on 25. Hanenukkah. Seperti sabda Tuhan Yesus, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, dan kalian akan mendapat kelegaan. Noah bi, kelegaan di dalam aku. Oke, selamat Natal atau selamat menjelang Natal. Besok sudah bulan Desember, dan ketika Anda dibully, Natal adalah pagan. Saya harap apa yang sudah kita pelajari semua bisa menjadi acuan pemahaman bagi Anda bahwa sungguh Anda tidak mewarisi sesuatu yang paganisme. Ada amin di sini. Amin ya. Amin, Bu. Amin. Mau tanya, Bu. Ya. Ada pertanyaan? Ya, Yesaya. Silakan. Buat orang Kristen kan kalau Yesaya 9 itu kelahiran Raja Damai itu kan mengacu pada kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Terang bagi bangsa-bangsa itu. Kenapa? Nah, kalau buat orang Yahudi sendiri itu untuk siapa, Bu? Untuk sosok Mesias yang mereka nantikan atau ada pribadi lain? Soalnya kan 9. Oke. Ya. Untuk Mesias yang mereka sedang nanti-nantikan, bukankah apapun yang berurusan dengan Mesias itu juga sudah dipandang oleh para rabi Yahudi, termasuk dalam Targum Yonatan yang melihat bahwa tempat Migdal Eder itu adalah nanti untuk sang Mesias. Malcha Mesiha, ya, Malcha Mesiha bahasa Aram. Jadi Melek Hamasyah itu seluruh pengharapan atau hatikva lamasyah, pengharapan akan Mesias itu masih mereka nanti-nantikan untuk orang Yahudi rabinik. Tapi kalau untuk orang Yahudi mesianik, mereka sudah melihat kegenapan itu. Jadi nggak semua orang Yahudi menolak Yesus kan. Masih ada orang-orang yang mempercayai Yesus dari kalangan orang Yahudi. Halo. Ya. Ya, Bu, terima kasih untuk informasi mengenai 25 Kislev ya, Bu. Saya masih mencoba untuk merangkum semuanya. Tetapi ada pertanyaan saya juga terima kasih bukti-buktinya itu bahwa banyak Bapak Gereja mula-mula itu sudah menetapkan 25 Kislev sebagai hari lahirnya Yesus ya. Nah, pertanyaan saya, apa bukti sejarah dari mereka ketika mereka menetapkan 25 Kislev itu? Karena tadi coba saya rangkum yang saya lihat satu yang dari Zakaria gitu, itu oke, masuk. Tapi saya juga bertanya, Bapak-bapak itu menetapkan 25 Kislev itu
Ya, ini memang ada Apakah perhitungan bukti yang astronomi. mereka pakai gitu loh. Ya, ini ada perhitungan astronomi ya antara pemahaman terhadap kalender Romawi, pemahaman kalender Yahudi. Nah, itu nanti dihitung. Ketika orang Yahudi itu kembali ke Tanah Suci, Ezra menetapkan ada 24 rombongan imam-imam yang akan melayani di Bait Suci. Ketika masuk ke Bait Suci, mulai menjalankan tugas-tugas mereka sebagai imam. Nah, dari rombongan ini dituliskan oleh Lukas bahwa Zakaria ini adalah golongan Abia. Nah, ketika masuk ke Tanah Suci, mereka masuk pada bulan Av menurut kitab Ezra. Nah, kalau menurut kitab Ezra, maka bulan Av menginjak di Tanah Suci. Maka sejak bulan Av itu dimulailah giliran tugas-tugas imam-imam yang pertama sampai rombongan yang berikutnya. Nah, rombongannya Zakaria ini adalah rombongan Abia. Nah, bapak-bapak gereja itu menghitung mulai bulan Av itu bahwa nanti gilirannya Zakaria itu mereka memasuki Yom Kippur yang datang pada antara bulan September Oktober. Ada orang Kristen yang menyatakan ngitungnya itu dari bulan Nisan. Nggak bisa bulan Nisan, walaupun bulan Nisan itu adalah bulan pertama, karena mereka menginjak di Tanah Suci itu adalah bulan Av menurut kitab Ezra. Sehingga yang betul adalah kejadian Zakaria itu di Bait Allah dan mendapatkan kabar tentang kehamilan dari istrinya ini, itu adalah pada masa-masa Yom Kippur. September, sehingga konsepsi, bisa dihitung konsepsinya. Nah, itu nanti dari Yerusalem, kemudian si Zakarianya ini pulang ke Hebron, berapa lama itu dihitung. Sampai hitung masuk ke konsepsi Elizabeth ini, 6 bulan setelahnya, konsepsi pada perawan Maria. Nah, itu mereka menghitung menemukan 25 Maret. Sehingga mereka kemudian menghitung kelahiran Yesus pada 25 Desember. Nah, dari situ. Memang ini perlu keahlian pemahaman pada perhitungan kalender. Tetapi para bapak gereja tadi sudah memberikan rangkumannya kepada kita bahwa konsepsi berita kepada Zakaria, bapaknya Yohanes ini, adalah Yom Kippur. Kemudian konsepsi 6 bulan setelahnya, konsepsi kepada Maria. Masuk pada Maret 25. Ada dalam tulisan Julius Africanus dalam Konographia, kemudian diperkuat lagi pada tulisan Hippolytus, dan kemudian komentari-komentari dari bapak-bapak gereja setelahnya, justru sebelum Konsili Nikea. Bahwa Yesus lahir pada 25 Kislev yang equal dengan 25 Desember kalender Romawi. Bisa menjawab? Ini tadi kan sudah saya singgung. Terima kasih, Bu. Mungkin waktu itu saya ngomong kebanyakan, Lantas, missing. Lantas apa lagi? Ada yang masih belum paham? satu lagi, Bu. Ya. Migdal Eder itu kemarin saya berusaha mendengarkan recording Ibu. Kalau saya nggak salah, Migdal Eder itu menara, Bu, ya? Apakah di situ tuh juga kuburannya Ribka di situ, Bu? Kan ada ayatnya. Menara aja. Ada menara, ada kuburan. Dan menara itu kemudian dirujuk sebagai suatu nubuat bagi masa depan yang mana nanti Mesias lahir di situ. Menurut Targum Yonatan. Kuburan Rahel kan ya, Bu, ya? Iya, kuburannya Rahel. Kenapa Rahel? Apa arti nama Rahel? Domba betina. Ya, biri-biri betina. Kenapa dia membangun Migdal Eder di situ? Karena sambil duduk-duduk di situ dia melihat biri-biri, melihat kawanan domba, dan dia mengingat istri yang dicintainya. Dan dia menamakan Migdal Eder. Dan Migdal Eder ini di masa datang ya, menjadi satu tempat diperkuat pada nubuat yang ada di dalam kitab Mika bahwa nanti Bethlehem Efrata yang terkecil. Ya. Dan itulah tempat kelahiran dari Sang Mesias. Dan Bethlehem Efrata, ya, Migdal Eder, penafsiran ini bukan penafsiran Kristen loh.
Ini ada dalam penafsiran Yahudi. Jadi Anda jangan memandang ini bikin-bikinannya orang Kristen. Targum Yonatan itu mereka suatu kitab tersendiri, bukan kitab kita. Tetapi kita melihat bagaimana mereka membaca ayat itu, yang mereka melihat bahwa ini adalah nubuat bagi masa datang, yaitu Sang Mesias. Jadi para rabi Yahudi dalam Targum Yonatan itu, mereka memandang apa yang ditulis dalam kitab Mika, dan kemudian melihat peristiwa yang sedang dialami oleh Yakub ketika dia membangun Migdal Eder. Nah, Migdal Eder ini satu wilayah, misalnya seperti... Wilayahnya kan Bethlehem Efrata, Pak. Wilayah? Iya dong. Ya. Jadi satu tempat ya? Jadi kalau satu tempat itu Migdal Eder itu bangunan, Bapak. Makam dan ada apa itu? Iya, bangunan ya. Jadi tetenger. Ya. Emang kenapa? Migdal Eder ini menjadi tempat apa pemeliharaan domba-domba untuk dipersembahkan nantinya, Bu ya. Nah, kan kemarin sudah saya bahas. Bukan hanya menjadi bukan hanya menjadi apa? Putus-putus ini. Tempat itu selain juga bangunan untuk memperingati Rahel, kuburan Rahel, juga tempat untuk mengembalakan domba-domba yang nanti akan dibuat untuk persembahan ke bait suci gitu ya, Bu ya? Iya, pada masa yang kemudian, ya. Karena di situ menjadi kawanan domba-domba, ya, berarti ada ternak di situ, yang dimana dalam piaraannya si Yakub ini kan. Kemudian, ya, di masa yang datang tempat itu menjadi penyedia domba-domba untuk bait Allah. Jadi Migdal Eder itu bukan wilayah, wilayahnya adalah wilayah Bethlehem Efrata. Migdal Eder adalah bangunan yang dimana di situ dijadikan tetenger bagi Yakub untuk memperingati istri yang dicintainya yang mati. Nama Rahel adalah biri-biri betina, maka dia menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk kawanan domba-dombanya untuk memperingati istrinya ini. Dan ternyata di masa datang nanti anak domba Allah yang dijanjikan itu lahirnya juga di situ. Kenapa lahir di situ? Kenapa harus lahir di situ? Karena dialah nanti yang menjadi penggenap dari segala korban yang diberikan ke bait Allah itu, bukan? Ya. Jadi kelahiran Yesus di situ bukan kebetulan. Penuhnya penginapan itu bukan kebetulan. Memang demikianlah Sang Mesias harus lahir di tempat itu. Baik, cukup ya? Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Bu, tadi kan Ibu bilangnya Yom Kippur, perayaan Yom Kippur. Itu bukannya Tisri ya? Tadi kan barusan Ibu bilangnya bulan Tisri. Bulan Ab. Loh, gini loh, masuk Tisri, ya. Tadi kan Ibu bilang Ab. Enggak. Yang bulan Av ini, Anda salah paham ya. Masuk bulan Av itu adalah ketika orang-orang Israel ini menginjakkan kakinya ketika kembali ke tanah suci. Maka ya rombongan imam-imam itu dimulainya bulan Av. Bukan bulan Nisan. Padahal bulan Nisan itu kan bulan satunya orang Yahudi. Maka tugasnya orang-orang imam ini itu dimulai bulan Av. Yom Kippur tentu saja bulan Tisri tanggal 10 ya. Masa saya ganti orang ini hari rayanya orang Yahudi ya, nggak boleh dong. Oke, cukup ya. Oke, saudara Ba, Leitraot Beshavua Ba.